Salam budaya, rahayu, namaste. Saya selalu menggunakan salam yang berbeda-beda karena saya menganggap semua salam itu baik adanya dan tidak ada yang selalu sering dipakai berkali-kali. Tetapi kali ini saya akan menceritakan tentang ajaran leluhur Nusantara yang mengatakan bahwa Tuhan bukan sang pencipta dan tidak pernah menciptakan apapun. Bagaimana bisa? Silakan Anda simak. Menurut anggapan beberapa spiritualis di Nusantara yang sudah tercerahkan, ternyata selama ini telah terjadi salah pemahaman tentang Tuhan. Selama ini hampir semua agama mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Dianggapnya Tuhanlah yang menciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Menurut pemahaman spiritual ini adalah konsep yang keliru dan membuat kita akhirnya merasa terpisah dari Tuhan. Tuhan itu tidak menciptakan, tapi mewujud dari bentuk energi menjadi sesuatu yang baru. Jadi apa bedanya antara menciptakan dengan mewujud? Kalau menciptakan itu artinya Tuhan tidak ada dalam apa yang diciptakannya. Seperti juga manusia yang menciptakan HP, maka sang pencipta HP tidak ada dalam HP yang diciptakannya. Sang pencipta listrik, maka penciptanya tidak ada dalam aliran listriknya itu. Pencipta dan yang diciptakan terpisah dan berbeda. Kalau mewujud, itu artinya mengubah bentuk dari dirinya sebelumnya berubah bentuk atau wujud menjadi dirinya yang baru. Mungkin Anda kalau pernah melihat film The Lucy, gambaran mewujud itu tampak jelas di akhir film itu. Jadi kalau mewujud, dia yang berubah wujud dan di wujudnya yang baru tetaplah dia. Dia ada di dalam wujudnya yang baru. Dia sebelumnya dengan dia dalam wujud yang baru tetap sama. Aku, kamu adalah satu. Brahman dan Atman Aikyam. Aku dan Bapakku adalah satu. Manunggaling kawula Gusti. Konsep mewujud ini selaras dengan temuan para ilmuwan fisika kuantum. Bahwa energi itu tetap energi. Energi itu maha ada. Tidak pernah diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah wujud atau bentuk. Apapun bentuk atau wujudnya yang baru di dalamnya itu tetaplah energi. Misalnya ketika energi mewujud menjadi panas, maka dalam panas itu di dalamnya ada energi. Begitu juga ketika energi mewujud menjadi cahaya, maka di dalam cahaya tersebut ada energi. Dan begitu seterusnya. Contoh yang lebih mudah lagi adalah ketika energi melalui sebuah proses panjang mewujud menjadi sebatu, maka di dalam batu itu tetap ada energi. Jika energi itu sama dengan Tuhan, maka di dalam setiap wujud atau bentuk sesuatu, semisal batu, itu ada Tuhan di dalamnya. Sudah jelas sampai di sini. Inilah landasan berpikir para leluhur Nusantara yang menganut ajaran yang disebut animisme dan dinamisme itu. Juga yang melakukan pemujaan, bukan menyembah terhadap pohon dan benda-benda lainnya. Kenapa? Karena leluhur Nusantara paham betul bahwa Tuhan itu mewujud, bukan menciptakan. Jadi batu itu adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk batu. Pohon
adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk tumbuhan dan lain-lainnya. Jadi karena setiap benda itu sejatinya adalah perwujudan dari Tuhan, maka para leluhur kita itu menghormati semua jenis benda yang ada di bumi ini. Bahkan bumi yang kita pijak ini juga perwujudan Tuhan. Itulah dibalik pemikiran adanya tradisi sedekah bumi. Dan konsep Tuhan yang mewujud yang dipahami oleh para leluhur kita ini ternyata selaras dengan hasil temuan para ahli fisika kuantum di zaman modern ini. Nah, jadi dengan demikian manusia itu sendiri pun sesungguhnya adalah perwujudan dari Tuhan. Itulah kenapa para leluhur Nusantara mengajarkan kita untuk menghormati setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan sebagainya. Karena para leluhur kita paham betul kalau setiap manusia itu adalah perwujudan dari Tuhan. Itulah dibalik konsep manunggaling kawula Gusti, atau dalam bahasa Balinya Atman Brahman Aikyang. Dan itulah kenapa salam para spiritual itu adalah Namaste, yang artinya adalah roh Tuhan yang ada dalam diriku menghormati roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Ajaran leluhur yang bersifat perwujudan energi yang ternyata selaras dengan hasil temuan para ahli fisika kuantum di zaman modern ini, malah justru mau menghapuskan dan coba digantikan dengan konsep materialitas kebendaan yang tidak sejalan dengan hukum-hukum energi mewujud yang ditemukan oleh para ahli fisika kuantum zaman modern. Konsep kebendaan yang dimaksud adalah Tuhan itu pencipta dan manusia itu yang diciptakan dianggap benda yang diciptakan tanpa memiliki unsur atau energi Tuhan di dalamnya. Tuhan itu ada yang menyebutnya zat atau yang menyebutnya roh. Sementara manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk yang diciptakan yang berbeda unsur atau zat antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Itulah kenapa sampai ada pemikiran bahwa kita manusia itu sesungguhnya adalah hamba. Konsep Tuhan majikan dan manusia itu budak, atau manusia itu adalah makhluk yang hina, dina, atau segala bentuk konsep keterpisahan lainnya. Padahal para leluhur Nusantara itu sudah paham sejak dulu bahwa kita ini adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk makhluk. Dan di dalam setiap diri kita ada cahaya ilahi. Kurang hebat gimana lagi coba para leluhur Nusantara zaman dulu sudah tahu konsep energi mewujud. Jadi jelaskan sekarang bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah menciptakan apapun, melainkan mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun. Kira-kira apakah sudah cukup paham sampai di sini? Kalau sudah paham, mari kita lanjut. Energi itu tetap energi, tapi energi bisa mewujud menjadi seluruh benda yang ada di alam semesta ini. Dan di dalam setiap bentuk benda apapun ada energi di dalamnya. Canggih ya pemahaman para leluhur Nusantara itu. Seharusnya setelah memahami ini, Anda boleh berdecak kagum sambil geleng-geleng kepala. Kok bisa? Ya, kita meninggalkan ajaran yang sangat maju dan selaras dengan hukum fisika modern, lalu mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan sains fisika kuantum. Semoga banyak di antara kita yang tersadarkan setelah mendengar penjelasan ini. Kalau belum sadar juga, coba didengarkan lagi berulang-ulang dengan seksama sampai paham. Dan kalau sudah tersadarkan, segera bagikan pengetahuan ini untuk bisa membuka kesadaran jiwa-jiwa lain yang belum tercerahkan. Salam kesadaran kembali pada pemahaman ajaran para leluhur Nusantara. Rahayu berkah Gusti. Namaste.